kasih, selamat malam semuanya, Bapak Ibu, teman-teman. Kenapa muncul mimbar, acara mimbar Selasa ini? Karena tadi sudah disentil oleh Mas Ari bahwa seni itu erat kaitannya dengan kehidupan ya. Jadi seni bukan hanya urusan keindahan, hiburan, kesenangan, tapi pada tingkat yang lebih dalam, seni selalu memperlihatkan keprihatinan, kepedulian terhadap situasi, tapi juga perspektif yang unik, yang seni itu bukan sosiologi, bukan politik, bukan apapun, tapi setiap kali dia melihat celah-celah di antara berbagai sistem itu, melihat retakan-retakan di antara berbagai sistem itu yang sesuai atau tidak sesuai dengan hati manusia. Saya kira pada level paling dalam, seni itu urusannya dengan semacam antena batin manusia untuk menangkap apa yang tidak kita hasratkan, apa yang kita tidak kehendaki, dan sekaligus juga apa yang kita hasrati sebenarnya. Dan seringkali itu begitu sublim, begitu tak tertangkap oleh sistem-sistem, dan ditangkapnya biasanya oleh para seniman, oleh seni. Nah, maka Selasa Australia ini dalam rangka mengaitkannya dengan kehidupan, saya kira ada perlunya juga mengembangkan atau mendengarkan wacana-wacana yang spesifik untuk menangkap sisi-sisi yang vulnerable, sisi-sisi yang rawan dalam peradaban kita. Dan kali ini kita akan membicarakan soal keberagaman, sesuatu yang sebenarnya aneh sekali, karena keberagaman itu fakta yang sedemikian banal, itu sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, tapi kenapa menjadi begitu menakutkan gitu? Itu sebenarnya ada sesuatu yang aneh di situ. Kenapa itu menjadi sumber konflik terus-menerus? Padahal hidup berarti berbeda, hidup selalu berarti beragam. Nah itu saya kira memerlukan berbagai sudut pandang untuk melihat kembali secara lebih jernih masalah kita sebetulnya apa. Di hadapan kita ada Bang Fai yang sangat paham sejarah jatuh bangunnya bangsa dan masyarakat kita, yang seringkali pandangannya sangat tajam. Maka kita bersyukur hari ini ada Bang Fai yang akan mencerahkan kita. Terima kasih Bang Fai. Terima kasih Pak Wendel. Berhormatan berbicara di mimbar Selasa pada hari ini, forum yang saya kira selama ini menghadirkan sejumlah tokoh kita yang bergerak di bidang kebudayaan dan juga pemikiran, yang membawa banyak sekali ide dan pemikiran yang saya kira saat ini di Indonesia sangat diperlukan. Saya kira kita setuju bahwa ada defisit pemikiran yang agak serius saat ini. Kita berjalan mengikuti logika mesin, ya, algoritma, dan banyak sekali perilaku, pemikiran, dan juga keseharian kita yang berubah karena dibentuk oleh tatanan yang baru itu. Dan ini juga menjadi salah satu topik yang akan saya bicarakan malam hari ini. Tadi Prof. Bambang sudah membuka sedikit ya, bahwa ada pembicaraan mengenai keragaman. Dan beliau tadi mengatakan bahwa mengapa keragaman yang sebetulnya adalah fakta kehidupan kita masih begitu ditakuti. Mengapa orang masih begitu alergi terhadap perbedaan, dan mengapa sistem yang berlaku ini cenderung menginginkan keberagaman, bukan keragaman. Ya. Nah, saya di dalam bicara malam ini ingin mengambil satu langkah lebih maju. Jadi bukan hanya mempertanyakan mengapa kata-kata muncul, tapi mengapa kita kemudian menganggap semua itu sebagai sesuatu yang wajar. Mengapa kekuasaan otoriter dengan berbagai macam
bentuknya di dalam perjalanan sejarah kemudian kita terima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, tidak lagi problematik. Dan itu buat saya adalah soal yang sangat serius dan malam ini akan berbicara mengenai hal itu. Baik, saya kira kita masih ingat ya satu masa dulu kira-kira 20-25 tahun lalu ketika misalnya teknologi pengawasan itu hanya ada di film-film ya, penyadapan telepon, mengintercept pesan email dan seterusnya itu kita saksikan di dalam film-film aksi dan spionase. Dan di dalam film-film itu sasarannya juga selalu orang-orang penting ya, apakah itu musuh negara, apakah itu seorang penjahat yang luar biasa. Dan mereka ini diawasi siang malam dan dalam adegan-adegan kita mengangkat ketegangan ya, yang muncul karena pengawasan dilakukan dengan alat-alat yang super canggih ya, teknologi yang sangat tinggi. Itu 25 tahun yang lalu. Hari ini pengawasan seperti itu tidak lagi istimewa. Dia bahkan sudah menjadi bagian dari infrastruktur keseharian kita. Targetnya juga bukan lagi orang penting, tapi kita semua. Dan kita tahu ponsel yang kita gunakan, laptop, tablet, kartu identitas, KTP, SIM, elektronik, paspor, dan juga akun media sosial kita semuanya menyimpan jejak tentang keseharian kita berupa data. Dan bahkan menyimpan hal-hal yang kita sendiri mungkin sudah lupa. Kita nggak ingat putar lagu apa pada jam berapa di hari apa. Mesin itu ingat. Dia juga ingat kapan kita kontak terakhir dengan berbagai macam orang yang kita sendiri juga sudah lupa. Dan ini adalah soal pengawasan di hari ini, bahwa percakapan, kebiasaan, bahkan kita diam itu ada rekam jejaknya di dalam bentuk data. Dan data inilah ya, yang bisa dibaca, dianalisis, dipetakan. Kalau dulu di dalam film-film spionase yang tadi saya sebut, gitu ya, para agen ini harus bekerja keras mencari siapa jejaring dari si musuh negara ini, siapa orang-orang yang ada di balik kejahatan yang super hebat itu. Kalau sekarang jejaring itu sudah ada, lengkap, ya, bahkan sebelum pengawasan itu dilakukan, dia sudah menjadi bagian dari infrastruktur keseharian. Nah, ada orang namanya Susan Zuboff yang menulis satu buku yang menurut saya sangat penting, The Age of Surveillance Capitalism. Dan dia mengatakan bahwa hari ini kita tidak lagi hidup di bawah pengawasan, tapi kita hidup di dalam pengawasan. Ya. Pengawasan ini adalah bagian dari keseharian kita. Dan kita dulu mungkin bertanya-tanya, kadang-kadang juga curiga, bahkan marah. Ya. Ketika ada orang yang bertanya-tanya terlalu banyak. Ya. Misalnya tanya apa tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, bikin apa di sini dan seterusnya. Kita kadang-kadang jengkel. Hari ini mesin yang tadi saya sebut setiap saat menarik data yang dulu kita lindungi. Dan kita tidak pernah bertanya, juga tidak curiga, apalagi marah. Kita merasa semua ini adalah wajar, normal. Dan ini yang saya sebut sebagai kenormalan yang janggal. Terus terang saya belum bisa menemukan padanan yang tepat di dalam bahasa Indonesia. Hal ini pernah saya sampaikan dalam satu forum nasional sebelumnya. Di dalam bahasa Inggris saya menyebutnya perverted normalcy, kenormalan yang janggal. Nah, normal yang janggal ini adalah kondisi yang terbentuk secara historis. Dan dalam kondisi seperti ini, yang disebut kekuasaan otoriter tidak perlu lagi tampil garang ada di taat. Kepatuhan itu dibentuk lewat sistem, lewat desain, dan juga kontrol terhadap emosi. Dan kekuasaan saat ini tidak lagi sibuk melarang, ya, tetapi dia melalui mekanisme tadi mengajarkan kita tentang apa yang bisa dan apa yang boleh kita harapkan. Jadi kekuasaan tidak lagi seperti di masa lalu datang dengan sepatu laras, dengan senjata, tapi datang melalui peraturan, algoritma, kebijakan, dan peringatan kepada kita semua agar tahu diri. Ya. Dan Indonesia adalah contoh yang sangat kuat ya, untuk melihat fenomena ini. Dan lapisan awal dari kewajaran yang janggal, dari perverted normalcy itu tadi, dibentuk di masa Orde Baru. Ketika reformasi datang tahun 1998,
memang ada sebagian dari landasan ini yang diberikan, ya, dan ada ruang-ruang yang kemudian dibuka untuk bisa melakukan kritik. Tetapi arsitektur emosionalnya yang dibentuk di masa Orde Baru itu tidak pernah benar-benar dibongkar. Di dalam masa reformasi dia hanya berubah bentuk. Di masa sekarang misalnya, pengawasan tidak lagi melalui siskamling, yang mungkin sebagian dari sini juga bahkan sudah tidak tahu lagi apa singkatan dari siskamling ini karena sudah tidak lagi digunakan. Tidak ada lagi kewajiban seperti di masa lalu lapor 1 kali 24 jam. Ya. Tetapi semua kontrol itu dilakukan melalui pengawasan data. Propaganda juga sudah berubah dan bahkan sudah ditinggalkan, ya, karena sudah diketahui bahwa dia semakin tidak efektif. Tetapi pada saat bersamaan muncul di ruang afektif yang disebut nostalgia yang sangat efektif, ya, mempengaruhi cara kita berpikir untuk menentukan apa yang baik dan apa yang tidak. Nah, untuk membahas, ya, normal yang janggal ini, perverted normalcy ini, saya menjelajahi, ya, teori politik dengan sendirinya, studi budaya, dan juga politik ingatan yang menjadi topik kita malam hari ini. Dan karena ini adalah gejala yang tidak berhenti di batas negara Indonesia, saya juga kemudian melihat apa yang terjadi di negara-negara lain, ya, negara seperti terutama Filipina dan Thailand. Dan tujuan utamanya untuk memahami bagaimana kekuasaan otoriter, bagaimana otoritarianisme hari ini bekerja melalui emosi. Nah, di dalam perjalanan ini saya bertemu tentu dengan beberapa perangkat konseptual yang mungkin berguna, ya, untuk bisa memahami persoalan ini lebih baik. Yang pertama itu konsep yang disebut state of exception, ya, dari George Orwell. Dia pernah mengatakan bahwa setiap dalam lintasan sejarah, ya, selalu saja terjadi satu momen, ya, di mana hukum, konstitusi, dan sebuah norma-norma dikecualikan karena ada satu ancaman, tantangan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat, ya, yang jika tidak dihadapi dengan mengecualikan semua hak itu, maka seluruh bangunan konstitusi, hukum, dan segala macam yang terancam. Ya. Dan ini adalah satu state of exception, satu keadaan pengecualian. Dan juga saya melihat bagaimana filsafat dan sosiologi mengenai fear, mengenai ketakutan, itu juga sangat berguna untuk memahami kondisi kita hari ini. Dan itu semua yang membawa saya pada suatu pengertian yang mungkin ke depan perlu kita teliti, perlu kita pikirkan lebih serius, yaitu otoritarianisme afektif. Jadi kita tidak melihat otoritarianisme ini hanya melulu mengenai bangunan-bangunan, sistem politik, hukum, dan seterusnya, tetapi bagaimana dia bekerja di level yang sangat-sangat personal, sangat-sangat pribadi, masuk di dalam relung-relung pengalaman kita yang terbentuk juga di dalam sejarah. Nah, saya sebut itu sebagai lanskap emosional kita. Nah, di dalam otoritarianisme yang afektif, tujuan utama dari kekuasaan otoriter bukan lagi kepatuhan yang dijaga. Ya, jadi dia tidak tertarik untuk membariskan orang dalam jumlah yang banyak. Dia tidak tertarik melihat orang siapa kemudian melakukan apa yang dia inginkan secara fisik. Yang menjadi tujuan utamanya adalah adaptasi, yaitu bagaimana kekuasaan itu bisa membuat orang, ya, menatap ulang keinginan mereka, menyensor ucapan dan akan secara emosional ikut mendukung sistem yang menekan mereka. Ya, jadi ini satu situasi yang sangat paradoksal, ya, tetapi pada saat bersamaan oleh kita anggap wajar. Makanya saya bilang tadi perverted normalcy, ya, suatu keadaan moral yang janggal. Ya, dan nanti tentu di dalam paradoks ini selalu ada celah, dan di dalam celah itu nanti akan timbul perlawanan yang saya bahas belakangan. Dan hasil dari otoritarianisme afektif ini adalah satu bentuk kekuasaan yang tidak hanya mengontrol tubuh, tetapi juga sampai kepada cara kita berpikir dan cara kita merasa. Ya, jadi di level kognitif, somatik, dan juga afektif. Dan ini semua ketika mempelajari persoalan seperti ini, saya menangkap bahwa ini berarti kita menggeser, ya, perhatian
pada segi-segi emosional, segi-segi sosial dan kultural dari otoritarianisme, dan implikasinya nanti secara analitik dan juga secara politik sangat penting. Ya tadi kalau misalnya para ahli selama ini, kalau kita lihat banyak talk show, orang berbicara mengenai bagaimana hukum, sistem hukum di korupsi, problem dengan kelembagaan politik kita dan seterusnya, maka orang-orang ini sebetulnya bicara tentang bagaimana otoritarianisme itu beroperasi, bagaimana otoritarianisme itu bekerja. Nah, dengan memperhatikan segi-segi yang sifatnya emosional, yang sifatnya afektif, maka kita juga bergeser bukan memperhatikan bagaimana otoritarianisme itu, tapi memahami bagaimana otoritarianisme itu diterima oleh kita. Jadi pada level yang berbeda, satu melihat bagaimana otoritarianisme itu bekerja di dalam keseharian, saya coba memahami bagaimana kita ini di dalam keseharian kemudian menerimanya sebagai sesuatu yang wajar. Nah, uraian ini untuk latar belakang saya sejarah, ya saya tempatkan di dalam satu kerangka historis, ya, dan tadi saya sudah katakan bahwa awal kelahirannya di masa Orde Baru, kemudian ada peralihan di masa-masa reformasi 98 sampai tahun 2000-an, dan tentu kondisi kita saat ini. Dan penting untuk dilihat bahwa sejarah di sini ini bukan seperti rangkaian peristiwa urutan yang silih berganti secara mulus, ya, tapi ini adalah 3 lapis waktu yang saling beririsan sesungguhnya. Dan ini akan penting sekali untuk melihat bahwa ada banyak residu dari masa lalu yang terus hidup bersama kita hari ini, dan bahkan juga membentuk cara kita memahami hari ini. Baik, kita mulai dari masa Orde Baru. Ya. Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru ini, Indonesia hidup di dalam apa yang tadi oleh Dirjen Gamen disebut sebagai state of exception, state of emergency. Bedanya, state of exception biasanya bersifat sementara. Di dalam masa Orde Baru itu berlangsung kesementaraan itu selama 32 tahun. Ya. Dan dia adalah satu keadaan darurat permanen, satu state of emergency, permanent state of emergency. Dia di mana kekuasaan yang luar biasa, tadi karena dia boleh menangguhkan hukum, dia boleh menangguhkan konstitusi, dia boleh melakukan apa saja untuk menyelamatkan. Ya. Dan kekuasaan yang luar biasa itu dinormalisasi, diperpanjang terus-menerus, hingga kita tidak lagi bisa membedakannya dari kehidupan sehari-hari kita. Ya. Kalau ada state of exception, maka ada state yang normal. Ini pengecualian, ini keadaan sehari-hari. Kalau ini terus-menerus yang menjadi pengecualian itu, ya, menjadi keseharian kita, maka dialah yang menjadi normal itu sendiri. Ya. Dan ini adalah basis dari perverted normalcy yang kemudian terus berkembang sampai sekarang ini. Dan kalau kita perhatikan, ya, argumen yang biasanya digunakan untuk memberlakukan permanent state of emergency atau keadaan darurat yang terus-menerus itu adalah pemulihan keamanan dan ketertiban. Tadi, ya, ada ancaman, maka harus diambil satu langkah yang mendasar untuk menyelamatkan bangsa negara ini dari ancaman tersebut. Dan untuk melakukan itu kita perlu menangguhkan semua hal yang membatasi kita, apakah itu hukum, konstitusi, aturan, dan seterusnya. Ya. Dan tidak ada lembaga lain di masa Orde Baru yang menggambarkan ini lebih tepat daripada Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamti. Dibentuk pada 10 Oktober tahun 1965, ya, terus menjalankan fungsinya untuk memulihkan keamanan dan ketertiban sampai dibubarkan pada tahun 1988. Ya, kebetulan hari ini 10 Oktober 2025, tepat 60 tahun lalu, ya, Kopkamti itu dibentuk. Dan fungsi dari lembaga ini sesungguhnya di dalam aturan yang menetapkan keberadaannya adalah untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, karena namanya Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tapi dengan batas waktu yang sangat ya. Mungkin sebagian dari kita mengikuti diskusi, perdebatan dan juga kontroversi mengenai surat perintah 11 Maret 1966, ya, di mana Bung Karno sebagai presiden pada saat itu memerintahkan, ya,
komando itu tadi untuk memulihkan keamanan ketertiban, dan setelah selesai melaksanakan tugasnya mengembalikan kewenangan itu sepenuhnya kepada presiden, yang tidak pernah terjadi. Dan itu kita lihat di masa awal ya, pemulihan keamanan ketertiban ini Orde Baru menggunakan kekerasan secara sangat sistematis. Sekarang sudah banyak sekali riset mengenai apa yang terjadi pada tahun 1965-66, kekerasan massal, ya, penangkapan orang dalam jumlah sangat banyak, penahanan selama belasan tahun tanpa pengadilan, belum lagi apa yang terjadi setelah orang-orang itu keluar dari penjara terus juga masih melakukan mengalami tekanan, diskriminasi dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan secara historis ya, di masa awal ini tahun-tahun tersebut kemudian diikuti dengan gelombang kekerasan yang akan silih berganti. Ya. Sasarannya pada akhir tahun 60-an untuk membentuk 3 partai yang kemudian terkenal di masa Orde Baru adalah kaum nasionalis, kaum agama. Kemudian ada problem di Papua pada akhir 1960-an sampai awal 70-an. Kemudian masuk Timor Leste, ada Aceh, ada Lampung, ada Nipah dan seterusnya. Ya. Dalam satu tulisan yang lain saya menyebut ini sebagai dosa asal. Ya, 6566. Karena di atas dosa asal itulah pola yang kemudian menjadi mesin represi itu terbentuk. Ya. Tapi penting bagi kita untuk mengingat ya, bahwa kekerasan ini bukan hanya mengenai fisik seseorang. Ya. Dia punya juga dampak emosional. Dia punya dampak terhadap afektif kita. Ya. Karena apa? Karena ketakutan yang terbentuk dari gelombang kekerasan ini sangat tidak bisa diremehkan menurut saya. Ya. Dan dia menjadi bagian penting dari lanskap sosial, kultural, dan emosional sama Orde Baru. Jadi kalau di masa-masa itu orang kemudian melihat kesunyian, ketenangan, ya, sesungguhnya kita melihat api di dalam terang. Ya, ketenangan yang sangat mencurigakan, satu kenormalan yang sangat janggal, ya, satu keadaan di mana ada keresahan dan kita bisa merasakannya secara efektif, itu tapi dia tidak terucap, tidak terungkap, tidak diartikulasikan, apalagi terungkapkan. Ya. Dan ini menurut saya bidang yang sangat penting ya, untuk dipahami lebih lanjut. Ya. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana di dalam prosesnya ketakutan itu kemudian melekat di dalam kondisi kultural kita, menjadi sesuatu yang disublimasi, diinternalisasi, kemudian diterima menjadi sesuatu yang normal, tidak nampak di permukaan, tapi menjadi sesuatu yang kronis dan muncul di dalam berbagai setting, apakah itu di kantor, apakah itu di rumah, ya, di tempat kerja, dalam acara, dalam berbagai macam momen kejadian. Ya. Ketakutan itu termanifestasi, tidak terucapkan, tidak disebut takut, tetapi terasa. Ya. Dan itu di level emosional, pekerjaannya di level emosional dan afektif. Di dalam situasi seperti itu, orang tidak perlu lagi diawasi secara langsung. Yang lebih penting adalah membuat orang merasa diawasi. Ya. Dan benar, bagi banyak orang, perasaan diawasi saja sudah cukup untuk menciptakan ketakutan. Ya. Ini adalah apa yang Michel Foucault disebut sebagai panopticon effect. Panopticon adalah satu penjara yang diilhami oleh orang namanya Jerry Cantor, ya, di mana menara pengawasan itu ada di tengah. Salah satu penjaranya itu mengelilingi menara itu dan semuanya menghadap ke sana. Orang dari menara bisa melihat keluar, orang dari sel tidak bisa melihat ke dalam. Sehingga yang tercipta adalah satu situasi di mana orang di dalam sel-sel itu akan merasa terus-menerus diawasi oleh si menara pengawas, walaupun di dalam tidak ada orang. Ya. Dan panopticon effect ini bekerja secara sangat efektif di masa-masa sekarang. Kita nggak perlu tahu apakah ada seorang yang betul-betul mengamati kita, mengawasi kita dan seterusnya, tetapi sudah diinternalisasi sedemikian rupa sehingga ketakutan itu menjadi panduan kita untuk bertindak, karena sebetulnya tidak ada. Ya, nah, di dalam suasana seperti itu, sikap diam itu adalah sikap yang paling aman. Dan kalau kita lihat seiring dengan perjalanan waktu, orang semakin terbiasa
dengan situasi seperti itu, tidak lagi membicarakannya sebagai exception, tapi sudah menjadikannya normal. Dan ini satu kondisi di mana orang tidak lagi perlu dikendalikan dengan hukum karena kekerasan, tetapi secara efektif. Ideologi pun beroperasi di tingkat efektif itu. Ya, misalnya kita lihat ya, bagaimana propaganda ideologi negara kemudian diterima oleh masyarakat. Apakah karena mengerti? Tentu. Apakah karena memang katakanlah menjiwai si propaganda itu begitu hebatnya? Itu saya kira tidak. Tetapi kenapa dia diterima dan kenapa dia diamini? Nah, itulah kombinasi antara bagaimana propaganda bekerja dan pada saat bersamaan bila efektif menciptakan satu lanskap emosional yang membuat orang terikat pada yang mengeluarkan propaganda. Ini ada teman namanya Kim So-young, dia ada boleh dibilang perintis di dalam studi sinema Asia, menyebutnya sebagai fantasi keamanan. Ya. Orang membayangkan bahwa sikap diam dan taat itu adalah harga yang harus mereka bayar untuk mendapatkan keamanan, ketertiban, dan stabilitas. Ya. Dan saya kira kita di dalam keseharian sering sekali menangkap. Untuk apa kamu ribut-ribut protes? Untuk apa kamu berbicara ya, menentang dan seterusnya? Ini akan menciptakan kekacauan tidak baik untuk kehidupan kita. Logika seperti ini tidak semata-mata adalah buah propaganda yang hasil digitalisasi, tetapi juga merupakan produk toleransi yang muncul dari lanskap emosional itu tadi. Ya. Dan tentu kita tahu bahwa pada saat bersamaan juga masih terus diproyeksikan adanya ancaman, ya, apakah itu kerusakan moral, apakah itu kekacauan ekonomi dan seterusnya. Dan dia terus diproyeksikan melalui film, televisi, radio dan sebagainya dengan pesan tunggal bahwa yang bisa menyelamatkan kita dari kekacauan ini hanyalah yang memegang kekuasaan. Ya, dan itu bekerjanya di berbagai level serentak pada saat bersamaan. Nah, tentu ini bukan satu yang khas Indonesia. Ya, tadi saya bilang saya mempelajari Thailand, Filipina, dan seorang intelektual publik yang terkemuka di Tiongkok, Wang Xiaoming, dan dia melihat, mengatakan bahwa mengapa banyak sekali rezim otoriter di Asia ini bertahan untuk waktu yang cukup lama. Salah satu alasan mendasarnya karena mereka bukan bersandar pada penindasan lokal. Jadi bukan karena mereka melakukan tindakan kekerasan pengawasan dan segala macam itu, tapi karena ada kelelahan struktural. Kelelahan struktural ini muncul ketika masyarakat tidak lagi bisa membayangkan satu situasi kondisi di masa depan yang berbeda. Ya, tadi soal keberagaman pandangan dan segala macamnya hilang. Ya. Tidak lagi ada alternatif di luar sana, sehingga apapun yang mereka lakukan itu seperti membutuhkan. Nah, saya kira kita dalam keseharian juga sering sekali mengamati situasi seperti itu. Orang sudah mengalami kelelahan terus-menerus karena gagal untuk membawa kritik ke dalam satu ranah yang bisa berdampak secara bermakna. Dan ini ada satu orang ahli medical humanities, Hannah Proctor, dia menulis satu buku yang sangat bagus, dan saya kira mungkin ini anjuran terutama buat teman-teman yang giat di dalam aktivisme, judulnya Burnout. Ya, bahwa dan itu dia katakan bahwa orang yang mengalami kekalahan terus-menerus, ya, itu punya pengalaman emosional yang sangat jarang dibicarakan. Kita terus berasumsi bahwa yang aktivis dua dan segala macam itu seperti nggak ada umur, ya, seperti mereka akan terus panjang masa. Sebetulnya kita lihat momen-momen di mana orang-orang seperti ini mengalami apa yang disebut burnout. Nah, ini hubungannya dengan kelelahan struktural itu tadi. Nah, ketika katakanlah elemen yang paling kritis di dalam masyarakat sudah mengalami burnout, sudah mengalami kelelahan, dan itu sudah pada level sifatnya struktural,
Maka inilah yang sesungguhnya membuat kekuasaan otoriter itu bisa bertahan lebih lama. Bukan karena dia efektif mencengkram kehidupan kita, tapi justru karena ada kelelahan struktural dari mereka yang coba mengimbangi atau melawan.